Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya, semoga sehat selalu. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit agak panjang, tetapi ini perlu kita pahami bersama mengenai dropship. Pesanan dropship ini cukup mendasar, dan ini semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa Bapak Ibu pahami. Simak terus teman-teman seller semuanya. Ya, kita akan membahas mengenai pesanan dropship. Ini sebenarnya konsep yang sangat simpel, sangat sederhana, tetapi kadang di lapangan kita terkendala dengan beberapa faktor. Jika Bapak Ibu nanti kira-kira apa yang saya uraikan ini belum mewakili, belum menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan proses dropship ini, maka Bapak Ibu silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di Japri ke CS atau saya, nanti coba kita jawab penjelasannya lebih lanjut. Sekalipun pada saat ini saya ingin menyampaikan secara utuh mengenai konsep dropship ini. Kita lihat ini, kita atau seller itu kerjasama dengan pihak produsen atau MG sebagai suppliernya, dan kita ingin menjual barang ini kepada pelanggan, customer kita. Nah, barang yang kita pesan ini kalau umumnya kan secara konvensional akan mengalir dari produsen ini dikirim ke kita, dari kita dikirimkan ke pelanggan. Tetapi untuk konsep pesanan dropship ini, barang yang kita pesan dari MG ini langsung dikirimkan kepada pelanggan dan pengirimnya atas nama kita. Tetapi ongkirnya adalah ongkir dari alamat produsen ke alamat pelanggan. Ini konsep yang sangat sederhana untuk dropship. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya. Konsepnya adalah sangat sederhana. Kita adalah pihak yang kerjasama atau sebagai sellernya produsen MG ini, kemudian kita jualan dengan pelanggan dan barangnya dikirimkan kepada pelanggan langsung dari produsen, sehingga kita menghemat biaya kirim yang seharusnya 2 kali kirim dari MG ke kita ke pelanggan, tetapi langsung potong kompas, kita sebagai penjual mengirimkan dari produsen ke pelanggan. Bagaimana ini bisa? Karena memang sudah kesepakatan. Kita di awal tadi sudah ada MOU atau kesepakatan dengan produsen bahwa kita adalah sellernya. Kita adalah bagian dari MG ini. MG yang produksi, kita yang menjual. Nah, permasalahan akan muncul jika pelanggannya juga jualan, ya kan? Pelanggannya jualan, dari dia pelanggannya ke misalnya A. Ya, dia, Pak, Bu, saya ikut jualan dong. Barang dari Bapak Ibu itu sudah kita pasarkan juga dan ada A yang beli. Nah, pada konsep ini dropship juga mengakomodir. Alhamdulillah di sistem MG itu juga mengakomodir sistem seperti ini. Tinggal kita buat pesanan dengan alamat pengirimnya adalah pelanggan kita dan dikirimkan langsung ke alamat A. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, teman-teman saudara semuanya. Kita sudah MOU dan dari MG juga nggak ada masalah. Kepentingan MG adalah barangnya terjual dan langsung bisa ke alamat penerima. Masalah teknis pembayarannya ya berantai saja, dari A bayar ke pelanggan, pelanggan bayar ke Bapak Ibu bayar ke MG. Sesuai dengan kesepakatan MG dengan Bapak Ibu, kesepakatan Bapak Ibu dengan pelanggan, kesepakatan pelanggan dengan A. Kalau ada markup yang mana asal sama-sama sepakat, si A membeli harga sekian pada pelanggan, mungkin sudah termasuk biaya ongkirnya dan sudah termasuk keuntungan yang diambil pelanggan, dan A setuju, kan tidak ada masalah. Sekarang permasalahannya jika pelanggan si A ini jualan kepada si B, apakah bisa? Gimana? Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak? Panjang gitu ya. Orang keempat dari produsen, apakah bisa? Selama B sepakat dengan harga yang ditawarkan A, ya bisa saja. Tinggal A konfirmasi ke pelanggan, pesanannya atas nama A, penerimanya adalah B, dan barang akan dikirimkan ke B, bukan ke A. Sama halnya ketika barang itu B jualan ke D, dan barang juga langsung akan dikirimkan ke D, bukan ke B. Juga kalau misalnya D jualan ke E, barang akan dikirimkan langsung ke E, bukan ke D. Tinggal diinformasikan berantai saja.
barang dikirimkan dari pengirim D, penerimanya E, nggak ada masalah. Jadi konsep sederhananya seperti itu. Konsep sederhana sampai rumit, tetapi konsepnya sama. Produsen langsung ke pelanggan, siapapun yang jual. Siapapun yang jual. Keuntungannya adalah kita sebagai seller atau resellernya Bapak Ibu semuanya, pelanggan A, B, D tadi itu tidak perlu stok barang. Dengan gambar-gambar atau konten yang sudah kita siapkan, kita distribusi, kemudian terjadi penjualan, tinggal kita buat pesanan langsung dikirimkan ke alamat pembeli. Mengenai ini, yang perlu kita pastikan adalah alamatnya alamat lengkap, alamat penerima ya, alamat lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu jualan dari Bapak Ibu ke pelanggan, Bapak Ibu sudah tidak tahu barangnya siapa yang menjual, tapi Bapak Ibu cukup tahu siapa pengirimnya, siapa penerimanya. Nanti itu akan ditempelkan atau dituliskan di pesanan. Jadi seperti itu. Konsepnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Langsung coba kita praktek biar ada gambaran yang jelas. Ya. Ini saya matikan dulu presentasinya. Kita masuk ke layar. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di layar sini. Full screen ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat pesanan yang sama seperti membuat pesanan biasanya. Cuma bedanya adalah kita harus sebelum membuat pesanan kita harus sudah mengantongi ya nama penerimanya siapa dan pengirimnya siapa. Kita nggak ambil pusing itu penjual keberapa, tetapi kita cukup 2 poin itu dan barang yang dipesan apa. Ya. Dan barang yang dipesan apa nanti setelah kita buat pesanan nanti tinggal kita isikan. Misalnya kita sudah berada di keranjang dan di keranjang itu kita waktunya mengisi alamat, tinggal kita isikan alamat. Yang pasti bukan pilihan yang pertama ini, pasti kalau dropship pilihan yang kedua. Entah dari kita kemudian kepada pelanggan kita atau dari pelanggan kita ke customernya atau dari customernya ke customer berikutnya. Tetapi prinsipnya dropship. Nah, di sini kita bisa klik yang kedua tadi ya. Dari keranjang kita klik lanjut proses checkout. Dari checkout ini nanti kita isikan, kita klik ubah alamat dropship untuk pesanan ini. Jadi yang bawah ini kita klik. Kemudian yang di sini kita klik tidak. Nah, di sini kita isikan nama pengirimnya yang sudah kita siapkan tadi sebelum membuat pesanan dan nomor teleponnya. Apabila ingin konfirmasi dari pihak ekspedisi atau dari penjualnya, oh benar yang jual itu adalah ABC Shop, nomor teleponnya sekian. Dan kemudian ini adalah nama lengkap dan alamat dari penerima. Ini seperti biasa, silakan Bapak Ibu isikan secara lengkap, nama lengkapnya, alamatnya. Kalau ada nama jalan dan nomor jalan diisikan, nomor rumah atau RT RW diisikan. Ini otomatis ya, negaranya Indonesia, provinsi, kemudian kota, kabupaten, kecamatan, kode posnya, nomor telepon, standar seperti biasa. Cuma yang membedakan adalah di sini bukan alamat kita, tapi di sini alamat pengirimnya sesuai request dan alamat penerimanya sesuai request juga. Dan dari situ kita sudah bisa membuat pesanan. Setelah itu kita simpan, klik simpan, maka cek di sini. Di atasnya rincian pesanan ada alamat dari pelanggan atau yang kita tidak tahu, pokoknya dari pengirim. Biasanya akan muncul nama dan nomor telepon saja. Kemudian di sini namanya, nama penerima real, langsung pembeli akhir itu ya, langsung pembeli akhirnya. Dan kemudian kita pastikan pesanan sudah benar, kurirnya yang dipilih apa, kemudian kita kirim. Di sini kosong saja, tidak perlu ada yang diisikan. Selesai. Jadi seperti itu. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu ada pesanan lewat marketplace dan dropship, ya Bapak Ibu isikan di sini adalah nomor C dari marketplace-nya berapa. Nanti diisikan dan kita klik selesai. Maka akan selesai dan jadi buat pesanan. Setelah jadi pesanan ini, jadi nanti Bapak Ibu bayar ke rekening yang sudah disampaikan dan kemudian dikonfirmasi lewat website seperti itu. Semoga sudah cukup mewakili ya. Informasi yang penting
Informasi sebelum Bapak Ibu buat pesanan itu sudah Bapak Ibu kantongi, nama pengirimnya, nama penerimanya, pesanannya apa saja, ekspedisinya apa. Nah itu nanti sebuah pesanan Bapak Ibu bayar, konfirmasi, nanti akan proses kirim. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cukup simpel pesanan dropship ini. Konsepnya agak rumit tapi sebenarnya sederhana. Dan alhamdulillah di sistemnya MG ini mendukung kita untuk membuat pesanan dropship. Silakan dimanfaatkan. Banyak kelebihan kalau kita dropship karena kita tidak perlu stok barang di rumah. Karena biasanya kalau stok itu terkendala, apa yang kita perkirakan beda dengan apa yang dibutuhkan oleh pembeli atau pasar kita, sehingga kadang ada barang-barang yang menumpuk di rumah, sudah kita keluarkan biaya untuk modal dan menumpuk di rumah tidak segera laku-laku, dan ternyata malah ada produk baru, bukan produk baru, misalnya ada kemasan yang baru dari MG misalnya, kita masih pakai kemasan lama, itu kan sayang. Jadi kita biar tidak perlu stok di rumah, tidak ada modal yang mengendap, dan Bapak Ibu tetap bisa jualan. Dan ini juga didukung oleh info stok real time yang ada di MG, sehingga Bapak Ibu tidak khawatir ketinggalan informasi. Begitu ada yang tanya, Bapak Ibu bisa langsung cek di stok, diinformasikan ada, bisa diinformasikan sedang kosong, atau ditanyakan kepada customer, ini restoknya selesai kapan, itu nanti bisa diinformasikan. Jadi memang ini Bapak Ibu bisa menjadikan MG ini sebagai usaha Bapak Ibu. Jadi seolah-olah barangnya di depan Bapak Ibu, ada customer tanya, barangnya ada, karena Bapak Ibu on hand semuanya ya. Stok yang diinformasikan di MG ini real time. Kalau Bapak Ibu pesan ini satu piece, maka juga saat itu juga akan berkurang satu piece di stok A. Jadi seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu pahami, semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa belajar sesuatu di sini. Cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di lewat WA bisa. Kalau Bapak Ibu suka merasa ini bermanfaat, silahkan diklik like-nya. Apabila tidak suka, ada tombol dislike di situ. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.